Klan Siawang Laosu tidak meneteskan air berlumpur ini. Namun, cahaya ajaib yang berubah menjadi Yinli belum terbang jauh. Dan saya melihat Qin Yichen berubah menjadi sinar cahaya pedang yang mengerikan. Dia mendengar ledakan keras. Yinli tampak malu, jatuh ke dalam kekacauan di dasar laut, dan berangkat. Lapisan gelombang badai. Feng Tianxing. Apakah kamu mencari kematian? Yinli bergegas mundur dengan marah. Sekarang dia tidak sabar untuk meretas sampai mati dewa pedang bawaannya menghalangi. Namun, wajah Qin Yichen masih acuh tak acuh dan tidak bercampur dengan emosi apapun. Di mata Anda, saya adalah istana kaisar, dan mereka adalah master angkatan laut surgawi. Tetapi di mata sisa-sisa bihai ini, saya berbeda. Murid Yinli Mo bergetar, bahkan perjalanan virtual memerah, tetapi dia tidak berani membantah. Mereka harus mengakui bahwa Qin Yichen benar. Namun, pada saat ini, dia melihat orang kuat lain memegang seorang tentara Tao untuk membunuhnya. Sebuah pisau patah. Inilah keagungan membunuh diri sendiri. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak orang dalam kelompok klan bihai ini? Tanda seru. Membunuhmu lebih mudah daripada membunuh sisa-sisa bihai. Ingin puluhan ribu saudara kita bekerja keras untuk surga? Ini hampir sama dengan kaisar. Namun, Qin Yichen menoleh ke belakang dan menghunus pedangnya. Dan awan darah ilahi berceceran di depannya. Saya adalah Jenderal Tianxing dari Kaisar Kota Kuegong Moguan. Saudara-saudara di belakangnya adalah Komandan Angkatan Laut dari Pengadilan Surgawi, yang berani memindahkan saya. Yinli panik. Dan bahkan Men Qianmei dan yang lainnya mundur ketakutan. Sejujurnya, mereka dapat melarikan diri untuk hidup mereka. Dan bahkan ketika nyawa mereka dipertaruhkan, tatanan kaisar dan surga tidak sepenting hidup mereka. Namun, biarkan mereka membunuh Qin Yichen. Itu akan menjadi pengkhianat sejati. Jika kesalahan terjadi setelah pertempuran ini, kaisar di belakang mereka tidak akan memiliki wajah untuk melindungi mereka. Qin Yichen berada di atas lautan kemarahan. Tiba-tiba, ribuan suku bihai datang untuk membunuh. Dan itu jelas ditujukan pada yang pertama. Untuk suku bihai saat ini, membunuh pedang dewa bawaan yang mengawasi perang sama dengan membunuh kaisar ini. Benar-benar hancur menjadi pasir lepas. Namun, Qin Yichen menyapu pedang dengan marah, dan bahkan setiap cahaya pedang menebas. Itu memotong api yang melonjak di laut dalam yang dingin, yang membuat laut dalam mendidih, dan membuat angkatan laut surgawi yang mengikutinya mendidih. Jenderal ini diperintahkan untuk mengawasi pertempuran. Mereka yang melarikan diri sebelum pertempuran, bunuh. Mereka yang melanggar perintah militer, bunuh. Mereka yang mengganggu pikiran militer, bunuh. Tiba-tiba, Qin Yichen menyapu langit dan mengobarkan lautan api. Sisa-sisa laut biru, bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Melihat jiwa ilahi dari klan bihai berubah menjadi abu, Yinli dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menggerakkan wajah mereka. Tetapi Pang Kuohai melihat matanya, dan ekspresi suramnya akhirnya berubah menjadi kegembiraan. Ribuan orang mengawasi pertempuran. Itu pada dasarnya adalah semprotan. Dan kemungkinan besar akan langsung ditenggelamkan oleh ratusan ribu pasukan yang kalah. Tidak disangka, Jenderal Feng benar-benar akan memulihkan semangat militer. Pang Kuohai segera mengambil kesempatan itu untuk berteriak dengan marah. Setiap tentara mendengarkan perintah. Mengenai jumlah orang, saya menunggu Kaisar ke-18 untuk tidak kalah dengan sisa-sisa ini, dan bahkan menang. Raja-raja berperang melawan Pang Mou hari ini, dan dia akan menang di masa depan. Imbalan berdasarkan prestasi. Jika para raja mundur, mereka akan dianggap sebagai pembelot, dan yang mulia akan datang. Dapatkah pendukung di belakang Anda dapat melindungi Anda? Tanda seru. Akankah mereka melindungi Anda dari hal-hal yang memalukan ras? Setelah melihat ini, Puteri Wenxing juga menindaklanjuti dan berteriak, sejuta pasukan tidak bersenjata. Tidak ada seorang pun yang laki-laki. Wei Ping tiba-tiba berteriak, bahkan jika kita melarikan diri, Permaisuri Tianfei tidak bisa menahan kita. Bunuh. Klan Wei yang mengikuti perintah. Bunuh aku. Feng Tianxing. Kamu menghina akun lelaki tua itu, dan menunggu lelaki tua itu membunuh semua sisa, dan kemudian menghitung bersamamu. Putri Wenxing, keluarga budak bukanlah laki-laki, tetapi pusat perhatian bukanlah giliran Anda untuk kelelahan. Suku Ujin mematuhi perintah, bunuh. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Seseorang dapat mengambil 10, dan 10 dapat mengambil 100. Dengan cara yang sama, satu orang dapat membunuh Mata Merah, dan itu dapat membuat banyak temannya melupakan hidup mereka. Secara bertahap, ratusan ribu klan kekaisaran akhirnya berhenti menjadi kacau, tetapi mengatur kembali formasi pertempuran dan menyerang ke depan. Tetua, pencuri anjing ini berani melakukan serangan balik. Di saat yang sama, di Istana Biksuan, sesosok tirani sedang menyaksikan pemandangan di depan matanya. Matanya yang biru tua tampak galak, menatap Pang Kuohai dan sosok langsing itu. Piringan pasir lepas ini sebenarnya dikumpulkan oleh dewa pedang bawaan itu. Tiba-tiba, sudut mulut tetua klan bihai menimbulkan sentuhan jijik. Dan dia berteriak. Sonlang klan bihai mendengarkan perintah. Mundur. Menarik.
Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, banyak ahli klan Bihai tercengang. Mungkinkah para tetua takut? Anda tahu, meskipun pencuri anjing kerajaan ini telah memulihkan moral mereka, mereka hanya mencapai hasil awal. Tetapi mereka, tidak ada dari mereka yang takut mati. Lebih tua. Namun, menghadapi kecurigaan dari bawahannya, sesepuh klan Bihai menatap dingin. Dengan suara yang kasar, tetua berkata untuk mundur. Apa kau tidak mendengarnya? Menarik. Mundur. Dengan perintah, saya melihat roh-roh klan Bihai mundur seperti air pasang. Laut biru itu berlumpur dan berubah menjadi lautan darah. Tetapi ketika Pang Kuohai melihatnya, wajahnya memerah, mengejar. Jangan lepaskan sisa-sisa. Namun, ketika Qin Yichen melihat ini, dia berteriak dengan cemas, Jenderal Pang. Jangan kejar orang miskin, apalagi mereka bukan orang miskin. Melihatnya, klan Bihai mundur daripada mengalahkan, dan formasi pertempuran sudah teratur. Jika ada kaisar yang kuat yang ingin mengejar dan memblokir, segera dipenggal. Warna merah di mata Pang Kuohai tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Tapi kerumunan Wei Ping juga bergegas mendekat. Terengah-engah pertarungan barusan benar-benar terlalu berbahaya. Huru hara skala besar semacam ini, kecuali kekuatannya benar-benar cukup kuat untuk melampaui tak terkalahkan. Jika tidak, semua orang kemungkinan besar akan terluka atau bahkan terbunuh. Melihat ratusan ribu jiwa suku Bihai yang berubah menjadi cahaya dewa, Wei Ping terkejut. Mengapa orang-orang ini melarikan diri? Mungkinkah kita melihat kekuatan kita yang tak terkalahkan, jadi kita mulai melarikan diri? Tepat saat senyum kegembiraan muncul di wajah Wei Ping, dia melihat Yin Li mendengus dingin. Mari kita tanya dulu pada Komandan Iblis, mengapa tidak datang untuk menyelamatkan kita? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang kuat kembali ke akal sehat mereka dan dengan cepat mengeluarkan semua jenis harta komunikasi. Bagi mereka, itu tidak benar-benar aman saat ini. Hanya pendukung mereka yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi Pang Kuohai tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana sisa-sisa itu bisa mundur? Seperti Qin Yichen, dia tidak percaya bahwa yang disebut klan Bihai melihat mereka bersatu kembali dalam kumpulan pasir yang tersebar. Jadi dia tidak berani bertarung lagi. Toh, terlepas dari pasirnya lepas atau tidak, suku Bihai selalu berani mati. Qin Yichen bahkan lebih tidak pasti dari sudut pandangnya. Apakah mereka akan mati atau tidak adalah satu hal. Tetapi setelah pertempuran ini, pengadilan surgawi dan semua kaisar pasti akan marah. Ratusan ribu jiwa ilahi klan Bihai itu benar-benar tidak dapat lepas dari pembersihan di bawah murka kaisar surga. Dan justru karena inilah klan Bihai tidak takut mati. Bagaimanapun, itu sudah mati, jadi tidak ada yang menakutkan. Klan Bihai tidak dapat dengan mudah mundur. Dan aku tidak tahu apakah itu orang kuat lainnya. Bahkan Qin Yichen pun terkejut. Mereka mencapai masa sekarang. Dan bahkan senjata kekaisaran klan Bihai telah melihat langit lagi. Bagaimana dengan Raja Tians?